bulan ini Bali. Curang kontak dalam sana gue. Ada 2000-nya, Mas. Bayar kan? Ya. Anu, pingapunten dereng enten niku pripun? Wis selamat jalan. Dadah. Enggak deh. IKN 46 km. 4,6. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan panjang hampir 300 km dari kota Samarinda menuju ke Tanah Grogot. Yang lebih seru selain mampir di titik 0 IKN Nusantara, kami juga melintasi jalur lintas Bukit Warto yang katanya angker dan horor. Yuk teman-teman, ikuti keseruan perjalanan kami dari kota Samarinda hingga akhirnya kami berhasil melintasi jalur Bukit Warto, mampir di titik 0 IKN Nusantara dan sampai ke Tanah Grogot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Telogo Tirto. Perjalanan ke Tanah Grogot akan kita mulai tepatnya dari Jalan Jakarta, Sungai Kunjang, kota Samarinda. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 7 pagi. Dan setelah ini nanti kita akan menjemput teman-teman kita dulu yang akan ikut perjalanan menuju ke Tanah Grogot. Tapi sebelumnya kami akan sarapan terlebih dahulu teman-teman. Ini adalah salah satu warung langganan kami tempat kami sarapan. Di sini menunya cukup komplit. Terlebih untuk rasa sesuai dengan lidah kami. Sedangkan untuk harganya relatif ya teman-teman. Di sini termasuk lebih mahal dibandingkan di warung-warung yang lain. Tetapi rasanya cukup mantap. Ini untuk satu porsinya kena 18.000. Oke, setelah sarapan kami menjemput teman-teman yang akan ikut di perjalanan kali ini menuju ke titik 0 Nusantara di Penajam Pasir Utara. Dan kemudian dilanjutkan ke Tanah Grogot. Di perjalanan kali ini kami berangkat sebanyak 7 orang. Jadi jalur yang akan kami lalui nanti dari Jalan Jakarta menuju ke Jalan Ternate, kemudian menyeberang di Jembatan Mahulu. Setelah itu nanti kita akan sampai di Jalan Samarinda Balikpapan, kemudian kita akan melintasi Bukit Warto teman-teman. Kemudian Samboja, setelah itu di kilometer 38 kita akan ambil jalur menuju ke titik 0 Nusantara di Penajam Pasir Utara. Jadi tentunya perjalanan ini sangat seru teman-teman. Jadi tetap ikuti dan simak video ini sampai selesai ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di Jembatan Mahulu, salah satu jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam. Jembatan ini dibangun tahun 2006 dan menghubungkan antara Kelurahan Lubuah dengan Kelurahan Sengkotek di Samarinda. Lepas dari Jembatan Mahulu, kita ambil jalur yang lurus ya teman-teman. Kalau ke kanan bisa sampai ke Lojanan, Lokulu, Jembayan dan sebagainya. Sekarang kita berada di Jalan Muiz Hasan. Dari sini kita lurus saja terus, setelah pertigaan nanti kita akan ambil jalur yang ke kanan.
Kita sudah sampai di pertigaan IAIN. Setelah ini nanti kita ambil jalur yang ke kanan, dan ini sudah termasuk jalur Samarinda Balikpapan teman-teman. Di seberang itu adalah kampus UINSI Samarinda. Sedangkan yang di sebelah kanan depan ini adalah Tugu Paruh Burung Enggang, yaitu Tugu Selamat Datang di Kota Samarinda yang berbentuk paruh burung enggang. Setahu saya tugu ini ada dua tempat teman-teman, yang satu di sini ini, kemudian yang satunya lagi di Jalan Poros Samarinda Bontang. Burung enggang atau rangkong adalah salah satu burung yang dikeramatkan di suku Dayak. Satwa liar ini memiliki ciri khas yaitu tanduk atau cula. Jujur saja saya pribadi belum pernah melihat burung ini secara langsung, hanya melihat di video-video atau di gambar-gambar atau foto yang ada di internet. Balik lagi ke perjalanan kita. Saat ini kita sudah sampai di pertigaan yang kalau kita ambil jalur kanan bisa sampai ke Lojanan, Lokulu dan sebagainya. Sedangkan untuk saat ini kita ambil jalur yang belok kiri untuk menuju ke Bukit Suharto dan juga Samboja teman-teman. Saat video ini diambil, kondisi jalanan dan lalu lintas tidak begitu ramai dan kondisi cuaca sedikit mendung. Bagi teman-teman yang sering lewat di jalur ini pasti tahu kalau di sebelah kanan itu ada danau bekas galian tambang batubara. Danau Toba. Jalur yang kita lalui saat ini termasuk jalur Samarinda Balikpapan dan kondisi jalanannya cukup mulus. Teman-teman bisa perhatikan di depan ini ada antrian truk-truk yang sedang mengantri di SPBU di Kecamatan Lojanan, tepatnya di Batuah. Makan kan ya mas? Oh iya. Pelanggan yang kawan. Batuah. Oh ewu. Cek dulu bang. Dan bagi teman-teman yang sering lewat jalur ini pasti pernah melihat masjid yang satu ini, yaitu Masjid Chengho. Masjid yang arsitekturnya khas Tiongkok ini sering dijadikan tempat persinggahan para musafir dan juga para pengguna jalan yang kecapean untuk beristirahat. Menurut penuturan pengurus masjid, Masjid Muhammad Chengho ini dibangun tahun 2006 dan pertama kali difungsikan tahun 2007. Kita lanjut lagi ke perjalanan. Saat ini kita sudah sampai di kilometer 26 kalau nggak salah teman-teman. Jadi kurang lebih nanti perjalanan dari kota Samarinda menuju ke titik 0 km bisa ditempuh kurang lebih 3 jam. Tapi kemungkinan bisa lebih ya teman-teman, karena kita tidak buru-buru dan kita menikmati perjalanan yang kita lakukan kali ini. Baik teman-teman, perjalanan kali ini kita sudah sampai di Bukit Suharto. Bukit Suharto atau Taman Hutan Raya Bukit Suharto adalah sebuah taman hutan raya yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut yang saya dengar jalur ini jalur yang horor teman-teman, tapi tidak tahu, kita akan coba melintasi dan berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa dan perjalanan ini lancar sampai tujuan. Bisa teman-teman perhatikan di video ini katanya hutan tapi kok sepertinya gundul ya teman-teman. Menurut penglihatan saya di jalur Bukit Suharto ini jalanannya tidak begitu mulus dan sedikit berkelok. Tetap harus berhati-hati selama perjalanan menempuh jalur Bukit Suharto ini. Saat video ini diambil jalur tidak begitu ramai ya teman-teman. Mungkin karena juga sudah ada tol Samarinda Balikpapan, jadi para pengguna jalan tidak semuanya lewat sini. Jalan di depan ini kelihatannya mulus teman-teman, tapi sebenarnya tidak. Ini sangat bergelombang sekali. Bisa teman-teman perhatikan mobil yang di depan itu. Menurut pendapat pribadi saya, jalanan yang melintasi hutan raya Bukit Suharto ini tidak begitu ekstrim teman-teman. Tetapi kita tetap harus berhati-hati karena jalanan di sini tidak halus dan banyak sekali tikungan. Dan jika lewat di jalur ini usahakan kondisi mobil dalam keadaan prima atau bagus ya teman-teman. Karena di sini saya lihat jauh dari pemukiman warga. Baik teman-teman, kita lanjut ke perjalanan. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan kiri di sini banyak warung-warung atau seperti rest area untuk kita beristirahat ya teman-teman. Katanya di sini ini termasuk di kilometer 50. Setelah melewati jalur Bukit Suharto yang berkelok dan tidak mulus, teman-teman jika capek bisa beristirahat dan makan di sini. Tetapi pada kesempatan kali ini kami tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke titik nol Nusantara. Nanti saja kalau Pak supir sudah mulai lelah kita akan beristirahat. Walaupun sebenarnya di dalam mobil ini ada beberapa orang yang bisa nyupir teman-teman, tapi nanti kita akan lihat kondisi di setiap perjalanan. Di sebelah kanan ini juga rest area. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan insya Allah kita akan mencoba istirahat di daerah sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kecelakaan teman-teman. Semoga penumpangnya tidak terjadi apa-apa ya. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai di KM 38 Samboja. Dari sini di depan nanti kita akan ambil jalur belok ke kanan untuk menuju ke Sepaku. Sedangkan di depan ini kalau ke kiri kita bisa masuk ke tol Samarinda Balikpapan. Sebenarnya dari Samarinda tadi kita bisa melewati jalur tol teman-teman, tapi untuk kesempatan kali ini kita tidak melewati tol melainkan lewat di jalur Bukit Suharto.
Ini kalau yang ke kiri bisa masuk tol, sedangkan kita nanti akan belok kanan di depan. Sedangkan kalau lurus bisa sampai ke Balikpapan atau kota Balikpapan. Nah, kita sekarang ambil jalur ke kanan. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Poros Samboja Sepaku. Menurut jalan ini mas? Masuk di jalur Samboja Sepaku, jalanan terbilang cukup mulus. Ngumel kok tuh mas? Jalan suci sih. Seberang sedikit. Selain daripada jalur yang cukup mulus, lalu lintas di Jalan Samboja Sepaku ini cukup padat teman-teman. Ada beberapa truk yang lewat, saya kira ini adalah truk-truk proyek IKN. Menurut informasi yang saya dapatkan, di sini ini masih termasuk hutan raya Bukit Soeharto teman-teman. Sampai di sini sudah terlihat banyak pohon sawit. Untuk lalu lintasnya masih terlihat ramai lancar. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai di daerah Semoy, dan setelah ini nanti kita akan istirahat terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita lanjut perjalanan kita menuju titik nol IKN Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar sampai tujuan ya. Mohon maaf teman-teman, kami ternyata tadi beristirahat di daerah Argomulyo. Argomulyo sendiri adalah salah satu daerah di Kecamatan Sepaku. Sedangkan Sepaku sendiri adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan di Sepaku inilah dibangun ibu kota negara Nusantara, yaitu IKN Nusantara. Jadi kita sudah dekat menuju ke titik nol IKN Nusantara teman-teman. Kecamatan Sepaku pada data 2021 total penduduknya 38.160 jiwa dengan luas wilayah 1.172,36 km persegi.
Wilayah ini terdiri dari 11 desa dan 4 kelurahan. Di antaranya adalah Argomulyo, Binuang, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karangjinawi, Semoy 2, Sukaraja, Sukamulya, Telemoy, Tengin Baru, dan Wonosari. Sedangkan untuk kelurahannya adalah Maridan, Mentawir, Pemaluan, dan Sepaku. Kecamatan Sepaku di bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya Kecamatan Lokulu. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Samboja. Sedangkan di selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Penajam dan Kota Balikpapan. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, yaitu Kecamatan Bungan, dan Kabupaten Pasir, yaitu Kecamatan Longkali. Baik teman-teman, kita lanjut ke perjalanan. Titik nol IKN Nusantara kurang lebih sekitar 14 km lagi dari sini, atau kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan. Saat video ini diambil di lokasi ini lalu lintasnya cukup sepi. Ngiri panganan. Poros ngiri. Menurut poros ini. Iki nek telu. Telu iki. Ya. Sepaku. Sepertinya kita sekarang sudah sampai di pusat kota Sepaku atau di Kecamatan Sepaku di pusat kotanya teman-teman. Dan beginilah kondisi pusat Kecamatan Sepaku. Di kanan kiri perjalanan saat ini banyak warung-warung dan toko-toko yang menjajakan dagangan mereka masing-masing. Sedangkan untuk lalu lintasnya sedikit tersendat teman-teman, karena banyak mobil yang parkir di pinggir jalan. Ini mungkin seperti pasar kali ya. Oke teman-teman, kita sudah lepas dari pasar Sepaku, entah pasar apa itu namanya. Sekarang kita melewati sebuah jembatan. Dari sini kita akan lanjut terus untuk menuju ke titik nol IKN Nusantara. Setelah tadi berhenti di pom bensin sebentar untuk isi bensin, kita lanjut ke perjalanan teman-teman. Sampai di sini pembangunan proyek IKN sudah terasa. Terlihat dari mobil proyek yang lalu lalang dan juga sekitaran daerah sini yang sangat berdebu sekali, baik di jalanannya maupun di kanan kirinya. Selain itu, di kanan kiri jalan juga sudah terdapat banyak workshop dan juga mes para pekerja proyek IKN. Tak juta 200. Kayak Titanic. Ini murah ya? Kayak Titanic. Kayak seolah-olah kapal pesiar. Kan kamar sing VIP ini ya? Minyak ini dong ini. Minyak ini kelas loro ya? Pira mas? Sagar bagus mana robat gede lah. Jam terbangnya sok kah? Di IKN 46 km. 4,6. 4,6. Wih, sudah istri. 10 menit gas. Nah teman-teman, kita sudah dekat dengan proyek IKN, kurang lebih sekitar 4,6 km lagi kalau dari sini. Sudah kok. Nah, ini pirang dah.
Istana Negara. Tadinya kami akan mencoba masuk ke proyek IKN dan melihat progres pembangunan di sana. Tetapi ternyata kita tidak boleh masuk, teman-teman. Proyek ini tidak untuk umum, tetapi kita akan mencoba ke titik 0 IKN Nusantara. Jaraknya sekitar 1 km dari sini. Oke teman-teman, karena kita tidak bisa masuk ke proyek pembangunan IKN Nusantara, kita akan menuju ke titik 0 IKN Nusantara saja yang memang diperuntukkan untuk umum. Teman-teman semua, jika ingin melihat progres pembangunan proyek IKN, bisa melihat video teman-teman kreator lain yang di YouTube yang memang membahas progres pembangunan proyek IKN. Watu. Iya. Nah teman-teman, kita sudah sampai di titik 0 IKN Nusantara. Di sini sudah terlihat lumayan bagus ya teman-teman. Cuman jalannya saja yang belum diaspal. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kami sampai di titik 0 IKN Nusantara. Melihat dari parkiran yang banyak mobil, sepertinya di sini sedang banyak tamu atau mungkin sedang ada acara teman-teman. Kita akan cek dan lihat setelah ini. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini perjalanan kami menuju titik 0 IKN Nusantara. Untuk lebih lengkapnya tentang titik 0 IKN Nusantara akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Baik, kurang lebih seperti ini video kami kali ini. Jika ada salah informasi yang kami berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kami selanjutnya tentang keseruan kami berada di titik 0 IKN Nusantara. Selanjutnya nanti kami akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Tanah Grogot. Bye-bye. Setelah di video sebelumnya kami mengunjungi titik 0 IKN Nusantara dan melihat berbagai sudut di titik 0 IKN Nusantara, kami akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Tanah Grogot. Jadi bagi teman-teman semua yang belum melihat video kami tentang titik 0 IKN Nusantara, bisa cek di channel kami Telogo Tirto. Perjalanan dari titik 0 IKN Nusantara menuju ke Tanah Grogot biasa ditempuh kurang lebih sekitar 3-4 jam dan jarak tempuhnya kurang lebih 180 km. Telu ya Mas Agus. Ane tolong jaman nek. Tolong jaman nek. Kira? Ora nganti. Bang, 6 ora nganti. Ora ngasih. telu. Kurang kali Papat antara ini. 3-4. Sudah siapa? Arah Kalsel. Tak saya nyarono. Iki arah Kalsel iki Pak Sur. Kalau Batu Licin. Penjuk anu. Nah, Batu Licin iso midun Semarang kan kapal Pak Sur. Apa iya? Iya toh. Kalian tekan Sana kono Semarang. Oh, iya, Batu iya. Licin. Nek sampean bisa kau kene teko Batu Licin lumayan. Sewangi. Kalimantan Tengah yo ono toh. Sampai di sini pembangunan proyek IKN imbasnya masih terasa teman-teman. Dilihat dari jalanan yang berdebu dan banyak truk proyek yang lalu lalang.
Teman-teman bisa lihat di kanan kiri perjalanan ini banyak ditumbuhi pohon sawit yang memang ini ditanam oleh para petani di daerah sekitaran proyek IKN ini. Perjalanannya masih cukup lumayan jauh teman-teman, tapi kami tidak menargetkan waktu sampai di sana nanti pukul berapa. Kami akan tetap menikmati suasana perjalanan yang akan kita lalui nanti. Karena setelah ini pun kami harus berhenti untuk sholat duhur dulu, kemudian setelah itu nanti kita akan cari makan siang. Tetap ikuti dan simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke perjalanan. Sekarang ini di daerah yang kami lalui saat ini tidak terlalu berdebu teman-teman, jadi sudah mulai bersih udaranya. Tetapi ini masih termasuk jalur IKN Nusantara atau jalan negara. Kondisi jalannya mulus dan ini jalan cor atau jalan beton. Sekarang ini kalau kami lihat di Google Map, kami masuk di Jalan Ahmad Yani dan di depan nanti ada simpang yang dinamakan Simpang Riko. Kalau yang simpang ke kiri ini sampai mana saya juga kurang begitu paham teman-teman. Mungkin Anda teman-teman di sini penonton yang paham, tolong komen di bawah ya. Oke teman-teman, setelah ini nanti kami akan istirahat terlebih dahulu untuk sholat duhur dan nanti kita sekalian ganti sopirnya. Baru setelah itu kita akan cari tempat untuk makan. Baik teman-teman, sekarang ini kita sampai di wilayah Sotek. Pak Nur, tuh kok kayak gini gini, so pindah-pindah. Pakai kaspot karo ART. Rumah kayu Nur gitu. Tapi padat kayak. Lanjut lagi ke perjalanan teman-teman. Di jalur yang kita lalui saat ini jalannya cukup mulus dan ini dari aspal teman-teman, dan kondisi lalu lintasnya pun lumayan sepi. Jadi untuk menuju ke titik nol IKN Nusantara itu sebenarnya sepengetahuan saya ada 3 jalur teman-teman. Kalau dari kota Samarinda bisa melalui seperti yang pernah kami lalui di video-video sebelumnya, yaitu melalui kota Samarinda, kemudian jalur Bukit Suharto, kota Samboja, baru kemudian belok kanan menuju ke jalur IKN Nusantara. Kemudian kalau dari kota Balikpapan bisa menyeberang melewati Penajam, kemudian belok kanan di Petung, baru ke ini termasuk jalur ini teman-teman yang kita lalui saat ini. Ini adalah jalur Petung IKN Nusantara. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur dari kota Tenggarong melewati Jonggon, kemudian langsung ke titik nol IKN Nusantara. Ngomong-ngomong ini kok nggak dapat masjid untuk kita sholat duhur ya teman-teman. Masih jauh kah? Alhamdulillah akhirnya kami dapat masjid untuk kami istirahat sebentar, kemudian sholat duhur, sekalian juga kita ngopi. Nanti kita juga akan ganti sopirnya. Mantap ayam. Begini kondisi masjidnya teman-teman, lumayan bagus, parkirannya luas, ada warung tempat kita ngopi dan mengganjal perut sebelum kita makan siang nanti.
Apa tuh ngendi? Jembatan Mas. Nyebrang ora? Ora. Jembatan kok nyebrang toh? Kira toh. Ya nyebrang jembatan ki lho. Coba dipikirkan kata-kata tadi dipikirkan. Ya nyebrang jembatan lah. Masa ngelangi? Nah, jembatan ya ora nyebrang toh, melintas. Oh iya. Nyebrang ini kan berarti Berarti ngelangi. Iya. Baik teman-teman, setelah istirahat sejenak, kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Sekarang waktunya kita cari tempat untuk makan dan mengganjil perut yang memang sudah keroncongan. Iki. Oke. Nah, tulung agung Mas. Oh, dari Tulungagung. Wis ganti seneng Mas. Sambal korek ini sederhana ya. Oke teman-teman, akhirnya kami sampai di rumah makan yang kami temui di jalan sepanjang perjalanan kami. Waktunya untuk menunaikan kewajiban mengisi perut dulu teman-teman. Masa? Oh, bisa ya? Porsi tukang apa porsi nganu? Porsi medium. Medium. Setelah selesai sholat, kemudian makan, kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya kami sekarang sudah sampai di daerah Petung. Ki nak ngiri tekan ngendi? Nyebrang berarti. Di pertigaan Petung ini kalau berbelok kiri bisa sampai ke Penajam, menyeberang baru kemudian sampai ke kota Balikpapan. Karena tujuan kami ke Tanah Grogot, jadi kami mengambil jalur yang berbelok ke kanan. Untuk menuju ke Tanah Grogot dari Simpang 3 Silkar ini kurang lebih masih sekitar 126 km lagi dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam. Kondisi lalu lintasnya cukup lumayan sepi dan jalanannya sudah sangat mulus. Saat video ini diambil kurang lebih sekitar pukul 1 siang. Petung ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di sini terlihat lebih ramai daripada lokasi-lokasi yang sebelumnya kami lewati, teman-teman. Banyak ruko-ruko dan warung-warung di kanan kiri. Jalanan di sini juga sudah ada 2 jalur. Dan jalan ini sudah termasuk jalan provinsi antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki wilayah Waru. Dan wilayah ini masih termasuk dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara ini adalah salah satu kabupaten termuda nomor 2 di Kalimantan Timur. Kabupaten yang wilayahnya masuk Provinsi Kalimantan Timur ini, ibu kotanya terletak di Penajam. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir. Nah, tujuan kami di Tanah Grogot nanti adalah masuk di Kabupaten Pasir, teman-teman.
Tidak jauh dari sini, di sebelah kiri dari perjalanan kita adalah Selat Makassar, teman-teman. Di sana adalah laut. Untuk kondisi jalannya seperti yang teman-teman lihat sendiri, jalanannya sangat mulus sekali dan kondisi lalu lintasnya cukup sepi. Ini adalah pertama kalinya kami melewati jalur ini, teman-teman. Jadi saya termasuk excited dengan kondisi jalanannya yang sudah bagus. Kembali ke pembahasan tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara, jumlah penduduk di wilayah ini kurang lebih 196.566 jiwa pada tahun 2023. Dengan luas wilayah mencapai 3.333,06 km persegi. Wilayah ini dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Sepaku, dan Kecamatan Babulu. Kabupaten ini juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Pasir, dan seperti yang teman-teman tahu, sebagian dari kabupaten ini menjadi lokasi ibu kota negara bersama sebagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah teman-teman, kalau dari sini untuk mencapai ke perbatasan Kabupaten Pasir tidak jauh lagi. Sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Pasir. Tetapi sebelum itu kita akan melewati atau melintasi ke Kecamatan Babulu terlebih dahulu. Baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki wilayah Babulu. Wilayah ini adalah wilayah terluar dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasir. Untuk kondisi jalanannya sudah bagus teman-teman, dan di sini saya lihat sudah 4 jalur. Kanan kirinya warung dan ruko-ruko yang sudah sangat ramai sekali. Saya petong wis ora petong ya, Pak. Iya, Pak. Penajam. Baik, lanjut ke perjalanan teman-teman. Saat ini kita sudah keluar dari Babulu dan sekarang ini kita menuju ke Longkali. Dan Longkali ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Pasir. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di wilayah Longkali. Longkali adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Sama halnya dengan Longkali, Long Ikis juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasir. Dan sekarang ini kita sudah sampai di wilayah Long Ikis. Seperti halnya dengan Babulu, Long Ikis ini kondisinya cukup ramai teman-teman. Jalanan mulus tetapi untuk lalu lintasnya cukup lumayan sepi. Baik teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Tetap simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Saat ini kita sudah keluar dari wilayah Long Ikis dan kita sekarang sedang menuju Kuaro. Dan jalan yang sedang kita lalui ini adalah jalan Penajam Kuaro. Bisa juga disebut jalan provinsi.
Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Kuaro dan seperti yang teman-teman lihat kondisi jalannya cukup bagus, sudah 4 jalur, sedangkan untuk kondisi lalu lintasnya cukup sepi. Dan di depan nanti ada perempatan yang kalau kita berbelok ke kanan bisa sampai ke Tabalong, Kalimantan Selatan. Tapi nanti kita ambil yang lurus saja ya teman-teman, kita langsung menuju ke Tanah Grogol. Karena setelah ini nanti kita masuk ke wilayah Kecamatan Tanah Grogol, Kabupaten Pasir. Jadi tujuan kita sudah dekat teman-teman. Rastagi. Jadi nek ngana ning arah anu kayak lu jenenge Villa. Villa. Nah itu tadi perempatannya teman-teman yang bisa mengarah ke Tabalong kalau berbelok kanan. Teman saya tadi cuman bercanda ya teman-teman. Halo teman-teman, lanjut ke perjalanan. Lepas dari Kuaro kita menuju ke Kecamatan Tanah Grogol dan lalu lintas dari sini cukup lumayan agak ramai teman-teman. Banyak truk-truk dan juga bis yang melewat dan melintas di jalur ini. Sebenarnya tidak begitu ramai, cuman dibandingkan dengan jalur yang kami lalui di belakang tadi, di sini lebih agak padat. Dan melewati jalur ini di kanan kiri perjalanan banyak pohon sawit atau kebun sawit teman-teman. Bisa lolo. Ya kono mau lah Mas Agus. Bang Tegang ngiri kono. Sing endi? Lah nek nang arep iki. Sing ngiri nang arah Bali Midun. Oh, ono mau. Oh. Nah, arep nak Bali ne lho. Tak kepenak respect. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Oke baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di wilayah Tanah Grogol. Kondisi jalanannya sudah lebar 4 jalur dan sangat mulus. Untuk lalu lintas masih sama seperti tadi, padat tapi lancar teman-teman. Jadi Tanah Grogol ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasir. Tanah Grogol sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Pasir. Luas wilayah ini kurang lebih 335,38 km persegi. Dengan total penduduk 76.334 jiwa pada tahun 2021. Kecamatan Tanah Grogol ini dibagi menjadi 15 desa dan 1 kelurahan. Di antaranya adalah Kelurahan Tanah Grogol, Desa Janju, Desa Sempulang, Desa Tepian Batang, Desa Tanah Priuk, Desa Pepara, Desa Tuak, Desa Rantau Panjang, Desa Juni, Desa Padang Pengrapat, Desa Muara Pasir,
Desa Sungai Langir, Desa Perepat, Desa Pulau Ranto, Desa Senaken, dan Desa Tapis. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Di depan itu ada gapura ataupun pintu gerbang yang sangat bagus teman-teman. Di situ tertulis selamat datang di Tanah Pasir. Sepanjang perjalanan dari kota Samarinda sampai ke Tanah Grogot, saya rasa baru ini menemukan gapura yang bagus. Adakah teman-teman atau penonton setia Trogoterto yang dari Tanah Pasir ini? Coba komen di bawah ya. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things. Sepertinya kita sudah sampai di pusat kota Tanah Pasir atau di pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Pasir teman-teman. Banyak ikon kota di sini yang saya pribadi tidak tahu namanya. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart to slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Iya. Oh iya ngasar ya. Iya Pak. Tarik setengah jam. Ada kota nih orang ngarep. Kota. To you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Alhamdulillah kami sudah sampai di Tanah Grogot teman-teman. Dan setelah ini nanti kami akan istirahat terlebih dahulu untuk sholat asar. Kemudian nanti baru melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saudara kami. Dan dari sini nanti kita akan langsung ke Taman Siring Kandilo atau di tepian yang di sana merupakan salah satu ikon di kota ataupun di Kabupaten Pasir. Ini bangunan apa ya teman-teman? Coba kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Iya Pak. Grogot. Awak kita kan Grogot kok. Halo, aku tekan Grogot. Aku tekan Grogot. Pikir kemana keringat sisir gitu. Iya. Oh, tepian. Oh, kan di luar lereng-lereng sedilo, lek rolas ngono. Ada cedak ta lah. Tahu cedak ya. Ayo, lanjut. Ya iki mendunge pol, kono ta apa? Ayo foto berarti iki yo jelene udah kali. Jalan ini ora bingung ya mulan. Ya wes kan Pak, aku sing nyukur soalnya. Oke teman-teman, sudah ditelepon saudara untuk segera datang. Tetapi kami nanti akan istirahat dulu dan menikmati pemandangan di Taman Siring Kandilo di tepian Tanah Grogot.
Jadi first impression di kota ini, menurut saya kota ini sangat bersih dan tertata rapi ya teman-teman. Terus. Warganya pun kelihatannya juga sangat tertib dan sangat disiplin. Lihat dari setiap pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan helm. Rata-rata pengguna kendaraan roda 2 di sini dari tadi saya lihat semuanya menggunakan helm, walaupun tidak ada polisi. Ini bisa menjadi contoh untuk kota-kota yang lain ya. Dan nanti untuk pembahasan tentang Tanah Grogol ini sendiri kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman, di part selanjutnya. Karena untuk video kali ini sepertinya sudah lumayan panjang. Curang kontak dalam sana gue. Kiri-kiri awas, pada remaja. Ini ada baik. Di sini kan dia cerah. Taman-taman Makassar ya. Alhamdulillah akhirnya kami sampai di Tanah Grogol teman-teman. Dan inilah pertama kalinya kami menginjakan kaki di daerah ini. Tempat kami berhenti ini adalah salah satu ikon di Kabupaten Pasir teman-teman. Namanya adalah Taman Siring Kandilo. Taman ini diresmikan pada tanggal 15 Februari 2023. Jadi belum lama ya, masih sekitar 1 tahun. Kebetulan sekali waktu kami berada di sini kondisi cuacanya agak mendung. Jadi kami bisa menikmati area ini melihat pemandangan sambil ngopi dan tidak kepanasan. Sudah disediakan tempat duduk untuk para wisatawan duduk dan menikmati suasana di Taman Siring Kandilo ini. Saya rasa ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau kita berkunjung ke Kabupaten Pasir. Nah, ini adalah ikonnya teman-teman, tulisannya I Love Pasir. Banyak juga yang berfoto dan mengambil video di ikon ini. Saya rasa di tempat ini waktu akhir pekan pasti sangat ramai sekali. Sambil menikmati suasana, kami akan jelaskan sedikit tentang Kecamatan Tanah Grogol ini. Tanah Grogol adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasir dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Pasir sendiri. Luas kecamatan ini mencapai 335,38 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah sekitar 76.334 jiwa. Untuk pembagiannya, Tanah Grogol ini dibagi menjadi 15 desa dan 1 kelurahan. Di antaranya adalah Kelurahan Tanah Grogol, Desa Janju, Desa Sempulang, Desa Tepian Batang, Desa Tanah Priuk, Desa Pepara, Desa Sungai Tua, Desa Rantau Panjang, Desa Jone, Desa Padang Pengrapat, Desa Muara Pasir, Desa Sungai Langir, Desa Perepat, Desa Pulau Rantau, Desa Senakan, dan Desa Tapis. Dan di Kecamatan Tanah Grogol ini 97% warganya menganut agama Islam. Dan satu lagi teman-teman yang agak terlupa, yaitu adalah sungai yang di sebelah kiri ini. Sungai ini adalah Sungai Kandilo, merupakan salah satu sungai yang melintasi Kabupaten Pasir dengan panjang kurang lebih 615 km. Sungai ini bermuara di daerah Muara Pasir, wilayah perairan Selat Makassar. Baik teman-teman, sementara teman-teman saya sedang ngopi, kami akan mencari masjid untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Oh, aku udah masjid nak. Ngarepe.
Cia, ada rambutan binjai teman-teman. Jauh sekali ya binjai sampai ke sini. Ini juga ada duku teman-teman, tapi entah ini duku Palembang atau duku lokal. Lokal lah ya, masa jauh-jauh dari Palembang sampai ke sini. Jadi sekarang ini saya sedang berjalan menuju ke masjid untuk sholat asar. Dan kita lihat masjidnya sudah dekat. Masjid At-Taqwa. Kita juga akan lihat bagaimana kondisi masjidnya. Dan ini kondisi masjidnya teman-teman, cukup bagus dan sangat luas, bersih. Sekarang kita akan cari di mana tempat berwudunya. Dua. Baik teman-teman, setelah sholat asar kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Jadi sebenarnya tujuan kami adalah ke tempat saudara teman saya yang sedang nyupir ini karena sudah 15 tahun tidak berkunjung. Lokasinya adalah di Pasir Belenggong di SP2, jaraknya kurang lebih sekitar 16 km dari sini. Terus ya? Iya, 15 tahun ya. Ini jembatan anyar Mas. Iki. Oh iya. Nggak ngerti mungkin 15 tahun ya. Mana orang dibukai. Jadi cabangnya di cabang. Terus. Yang kami lalui saat ini adalah jalur menuju ke Kalimantan Selatan. Dari sini untuk menuju ke Kalimantan Selatan masih diperlukan waktu tempuh kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 55 km. Pak angkatmu tuh, Pak. Pak angkat. Ya sedulurku kabeh. Mari Pak. Powerbank tuh. Sampai di sini tidak jauh dari keberangkatan kami, hujan mulai reda. Kondisi lalu lintasnya cukup sepi dan jalanannya cukup mulus. Ini jalanan sudah diaspal halus. Wajar ya teman-teman karena ini termasuk jalan provinsi menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang ini kita juga sudah masuk di Kecamatan Pasir Belenggong, salah satu kecamatan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Pasir. Menurut informasi yang saya baca di Google, dinamakan Pasir Belenggong karena di kecamatan ini pernah berdiri sebuah kerajaan dan berubah menjadi kesultanan yang beribu kota di daerah ini, yaitu Kesultanan Pasir. Benar-benar ya teman-teman, jalanannya sangat sepi dan sangat mulus sekali. Ini adalah jalanan favorit kami para traveler. Halo. Mbak, aku tekanan wi SD 16 sih. Helikop. Puskesmas. Wah, aku lali beda kabeh wis. Oh, kebablasan iki. Aku, Mbak. Ya rono sewe. Oh, iki berarti yo kelingan aku. Mlebu iki ya sing kas pasar iki ya. Oh iya, dalane dicari gitu. Sekarang ini kami sampai di jalan yang menuju ke arah tujuan kami teman-teman. Sudah berbelok dan masuk ke jalan kampung. Yo Mas. Lah aku wis mlebu iki. Wis mlebu kok rada. Heeh. Lebune agak rada lali aku mlebu mulai belok kiri ya. Entek cor-coran. Belok kanan.
Oh iya kok perlu ngarepan we. Ya, ya. Aku mau gue cari abang, mobil abang. Akan cari oke. Ya. Ajiru abang iki panas joko jero. Panas Kanan. sih ini jalannya wae iki kae. Gagal kabeh. Iki rung suwe sore iki. Jadi lokasi yang kami tuju ini kebanyakan warganya adalah petani sawit. Bisa teman-teman perhatikan di kanan kiri perjalanan kami semuanya adalah pohon sawit. Ini kan Mas. Gelu. Bisa Banten mana sawit ah? Akan jadi bontos-bontos sawit. Sentek. Kuning kayak gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kami sampai ke tujuan kami. Di rumah saudara kami yang hampir 15 tahun kami tidak berkunjung. Setelah sampai kami ngobrol dan akhirnya beberapa waktu kemudian menjelang waktu sholat maghrib. Sekarang ini kami sedang berjalan menuju ke masjid untuk melakukan sholat maghrib dan inilah kondisi jalanan di sekitar kampung yang kami kunjungi ini. Alhamdulillah sudah pagi teman-teman, kami nginap di sini. Pas kare tak diet nih. Nak model MP kan rek untuk diet nih santai trik mana. Kuat saya, tipis tadi. Tipis. Kowe anak diet nek ora ora ya diet ning kok akeh sing rumpel niki nak kena kebakaran. Pas nak ya. Wis wani. Wis butuh pasir ya. Lah iya malah wingi tok 8 tahun ngantek tak tahun Bibitnya berarti. jangan Pak Dekarsono wis sempat entuk 2 tahun. Umur semono. Ketemu dilek. Kan dia pilih Nah, bisa gitu karo suara ketok iki kok. Kaya congkor babi ngono kae wis. Rusak berarti. Aku ya tetep sport kok tarik kebiasaan. Ya, arti omah sapa sing nganggone? Sing arep mesti sawit iki. Ada beberapa keluarga yang kami kunjungi, tetapi kami tidak bisa mendokumentasikan semuanya. Dan ini adalah salah satunya teman-teman. Dadah. Enggak deh. Kemora kok kami sini Mas. Mau siapa? Kamu sini kamu. Tanto, siapa? Mas, monggo. Siang harinya setelah kami menginap di sini, melepas kangen dan juga ngobrol dan berbagi pengalaman, akhirnya kami cabut untuk pulang kembali ke Samarinda.
Mungkin lain waktu jika ada kesempatan kami akan juga berkunjung ke Kalimantan Selatan teman-teman. Tetapi untuk waktu ini kami belum bisa karena keterbatasan waktu dan juga tenaga kami. Sebenarnya dari Suantan Baru ini ke Kalimantan Selatan tidak jauh lagi, tetapi belum rezekinya sekarang. Baik teman-teman, sekarang kita dalam kondisi badan yang fit. Kita akan melakukan perjalanan pulang kurang lebih hampir 6 jam. Wong Semarang Pak. Wis tak Jakarta. Semarang wis tak wale apa. Wale to? Iya to, kene iki ngubah wong Jakarta di Semarang. Ali padahal wis Aku yo untuk kabeh aku. kan depan iki lho nek sambune. Depan nganu. Santai. Ora ono wong guyu ya. Masih menembak ya paling. Masuk ora kira-kira? Ini lurus ya? Iya. Lurus. Masuk Pak. Ya anaknya wis telu lho Pak. Anaknya telu lho. Nek iki kayak aku motor aja. Sorry nana. Ya aku nak terlalu doyan itu wedi aku. Ayu padahal ya, ayu Pak. Iya, super. Kapan tahu jalan Wes. Aku liwat. Nah, ini bukunya Kabupaten Pasir. Tapi nganu ini di Provinsi ibu kota nih Pasir ini, ya gini iki, ya Grogol gini iki. Iya, Kabupaten Pasir, Pak. Ya. Ya. Pasir. Gini iki ya. Grogol, ya Grogol. Petani Grogol. Nah, kaya kota Kartanegara kan Tenggarong. Tenggarong ya gini Grogol. Petani Grogol. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kami sampai di kota Samarinda. Mohon maaf beberapa tempat kami tidak dokumentasikan teman-teman karena memori kami penuh. Demikian video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah informasi yang kami berikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah akhir dari trip kami dari kota Samarinda menuju ke Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.